bisa mengajukan banding itu wajib. Sebab kalau kemudian kita tidak melakukan banding, maka secara kita seolah-olah kemudian mengakui bahwa apa yang kita lakukan terkait dengan kebijakan hilirisasi mineral itu sesuatu yang salah. Padahal kita semua tahu kebijakan hilirisasi mineral ini tujuannya itu sudah kita rasakan saat ini. Bagaimana yang tadi Pak Jokowi sampaikan, hilirisasi ini mampu meningkatkan devisa yang sangat signifikan sampai sekitar 300 triliun dari yang sebelumnya hanya tidak lebih dari 3,3 miliar USD. Sekarang menjadi sekitar 20,9 miliar USD. Nah, ini jelas. Karena apa? Karena hilirisasi itu akan meningkatkan nilai tambah dari biji nikel yang hanya dihargai per ton sekitar $30, ketika kemudian diolah menjadi aneka produk dalam bentuk ferronikel, nikel pig iron, nikel mate, mixed hydroxide precipitate, dan yang lain-lain, itu mampu menaikkan nilai tambah atau nilai jualnya berkali-kali lipat. Nah, apalagi kalau kemudian kita mampu menaikkan hilirisasi ini bukan sampai di intermediate product, tetapi sampai ke end product, maka kita bisa akan meningkatkan nilai tambahnya berkali-kali lipat. Oke, baik. Lepas dari itu, yang tak kalah pentingnya kita juga mendapatkan multiplier efek yang luar biasa banyak dengan hilirisasi ini. Indonesia saat ini industrinya berkembang bukan hanya di Jawa saja. Dengan adanya hilirisasi, daerah-daerah dulu yang tidak berkembang seperti di Morowali, saat ini saya sekarang lagi di Morowali, di Sulawesi Tengah, di mana pusat dari industri nikel itu dikembangkan, kita bisa lihat bagaimana pesatnya perkembangan daerah Morowali yang dulunya tidak berkembang. Sama seperti juga di daerah Obi, di daerah Maluku Utara yang dulu tidak berkembang, sekarang daerah tersebut berkembang dengan adanya hilirisasi tersebut. Artinya Baik. apa? Bukan sekedar devisa, tapi juga multiplier efek yang luar biasa. Oke, baik. Saya akan beralih ke Pak Seto. Pak Seto, di mana tadi juga setelah Pak Toha menyatakan bahwa memang banyak keuntungannya karena memang RI mendapatkan banyak nilai tambah terkait hilirisasi nikel ini. Kalau dari point of view Anda dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mana melakukan banding di gugatan WTO ini seperti apa, Pak Seto? Iya, terima kasih. Terima kasih Mas, terima kasih Pak Toha. Salam kenal. Jadi saya kira pertama yang sudah disampaikan oleh Pak Toha tadi benar, pemerintah pasti akan mengajukan banding dan kita akan melakukan banding segera ya. Kalau saya tidak salah harusnya jadwalnya dalam minggu-minggu ini pemerintah akan memasukkan banding ke appellate body ya. Jadi gini, di dalam WTO itu adalah hak dari setiap anggota WTO untuk melakukan banding seandainya tidak puas dengan keputusan panel. Jadi ini sudah ada dalam kerangka regulasi di WTO yang ada. Jadi apa yang kita lakukan saat ini itu secara legal dibenarkan dan diperbolehkan di dalam aturan WTO. Memang dari komunikasi yang dilakukan dengan Uni Eropa, mereka cukup kecewa pemerintah akan melakukan banding dan mereka menyatakan akan membuka kemungkinan untuk melakukan retaliasi secara langsung ya kepada pemerintah Indonesia karena dianggap tidak mematuhi keputusan panel. Namun kami sampaikan kepada mereka bahwa hak untuk melakukan banding ini adalah hak dari setiap anggota WTO. Dan ini dibenarkan secara aturan oleh WTO. Jadi mereka juga tidak bisa melarang kita untuk melakukan banding terhadap hasil keputusan WTO ini. Jadi saya kira itu adalah satu hal yang secara legal sangat penting. Memang mereka memiliki hak regulasi mereka untuk melakukan retaliasi, tapi kita sampaikan bahwa retaliasi tersebut harus dalam kerangka dan acuan aturan yang ada di dalam WTO. Kalau sampai mereka lebih, saya kira 1 sentimeter pun, ya kita pasti akan melakukan protes ya terhadap retaliasi yang mereka lakukan. Dan perlu diingat, pemerintah Indonesia juga bisa melakukan retaliasi balasan seandainya kita anggap apa yang Uni Eropa lakukan itu melebihi dari batas-batas kewajaran yang terkait dengan kasus ini. Oke, baik. Saya akan beralih lagi ke Pak Toha. Pak Toha mengamati dari industrinya sendiri terkait nikel ini, sebetulnya saat ini terkait hilirisasi ini sudah seberapa siap di lapangan, Pak Toha? Siap sekali justru. Karena hilirisasi mineral nikel itu justru yang paling berhasil di Indonesia dibandingkan komoditi yang lain. Saat ini
Perhapi mencatat setidaknya ada sekitar 90-an perusahaan yang sudah berdiri atau sedang membangun pabrik nikel, baik dengan teknologi pirometalurgi maupun dengan teknologi hidrometalurgi. Artinya apa? Artinya kebijakan pemerintah tadi kita kaitkan larangan ekspor itu tadi dilakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan pabrik nikel yang sudah berdiri dan beroperasi di Indonesia ini itu mempunyai keberlangsungan operasi jangka panjang. Sebab kalau kemudian produksi atau cadangan nikel yang kita miliki ini juga kita ekspor, maka kemudian cadangan kita itu bisa jadi akan semakin berkurang, atau setidaknya bahan baku untuk pabrik pengolahan yang ada di Indonesia yang sudah berdiri itu justru akan menjadi berkurang. Akibatnya apa? Akibatnya mungkin hanya tinggal beberapa tahun lagi pabrik-pabrik yang ada di Indonesia itu akan bisa beroperasi karena sudah tidak punya pasokan cadangan lagi. Artinya apa? Artinya kalau dikatakan bahwa pabrik hilirisasi di industri nikel itu sangat berhasil, iya, ini yang sudah sangat berhasil, dan sebaiknya pemerintah juga menjadikan ini sebagai tolak ukur dan juga sebagai contoh untuk hilirisasi di mineral yang lain, termasuk bauksit, tembaga, dan yang lain-lain. Karena apa? Karena ternyata kita berhasil. Nikel itu sudah berhasil, dan kita sudah bisa menikmati hasilnya saat ini. Oke, baik. Dengan peningkatan yang ada begitu ya, sudah dipublikasikan juga yang mana juga sangat signifikan sekali. Lalu saya akan ke Pak Seto. Pak Seto, untuk mengamati juga terkait banding yang ada ini yang juga sudah dipublikasikan juga oleh Presiden Joko Widodo. Kira-kira kapan proses ini akan dimulai dan bagaimana persiapan sidang banding ini? Kalau kita lihat juga statement dari Pak Luhut begitu ya, proses banding ini akan mengalami ataupun akan memakan waktu yang cukup panjang, bahkan hingga tahun 2028. Apakah memang benar demikian, Pak Seto? Ya, terima kasih. Jadi sekarang memang situasinya pemerintah Amerika Serikat itu masih ya kalau boleh dibilang mungkin memboikot ya panel bandingnya ya. Jadi memang di WTO kalau tidak salah sekarang sudah ada, mungkin kalau kita akan masukkan bandingnya dalam minggu ini mungkin kita urutan 25 atau 26 ya kasus bandingnya ya. Jadi cukup panjang ininya antriannya. Jadi ini yang mungkin disampaikan oleh Pak Menko bahwa kalau ini sampai kemudian disidangkan, saya kira akan membutuhkan waktu 2 sampai 3 tahun, bisa 2 sampai 3 tahun ke depan ya prosesnya itu ya. Tergantung nanti seberapa cepat memang panel bandingnya ini bisa dibentuk kembali. Memang beberapa bulan lalu kami sempat ke Amerika Serikat dan berdiskusi dengan mereka. Memang mereka masih mencoba untuk menyelesaikan juga ya terkait dengan permasalahan di panel banding ini. Jadi ada waktu sekitar paling cepat ya estimasi kami 2 tahun ya, mungkin bisa sampai ke 4 tahun, nanti tergantung seberapa cepat panelnya ini terbentuk. Selama memang proses banding atau sampai dengan nanti keputusan final, pemerintah Indonesia tetap bisa mempertahankan kebijakan yang saat ini ada, yaitu pelarangan ekspor biji nikel ini. Jadi sampai keputusan banding itu ada. Kemudian kalaupun nanti itu sudah ada keputusan banding, nanti pun masih ada negosiasi terkait dengan bagaimana implementasinya, yang lain-lain. Jadi saya kira memang ya estimasinya mungkin bisa akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi itu adalah saya kira kondisinya yang terjadi. Tapi sampai kemudian keputusan itu diambil atau terjadi ya, pemerintah Indonesia tetap bisa mempertahankan kebijakan yang saat ini kita implementasikan. Jadi kita tidak perlu merubah apapun dari kebijakan yang kita jalankan sekarang. Jadi para investor saya kira juga tidak perlu khawatir terkait dengan hal ini.